Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hardika Adi Prasetyo dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan untuk pemilihan smartphone berbasis web yang telah saya buat. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membuat kebutuhan akan smartphone merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Setiap tahunnya, smartphone mengalami perkembangan mulai dari fitur-fitur serta spesifikasinya. Pada saat ini, smartphone tidak hanya memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dan mencari informasi saja. Sekarang sudah banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan smartphone. Bahkan belajar pun dapat dilakukan melalui smartphone. Pengguna smartphone tidak hanya orang dewasa saja. Di masa sekarang ini, smartphone hampir dibutuhkan semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Mengingat fungsi yang sekarang sudah begitu luas, serta banyak fitur-fitur dan peningkatan spesifikasi yang begitu cepat, membuat beberapa calon pembeli kesulitan untuk memilih smartphone dengan banyaknya pilihan merek smartphone yang begitu banyak. Dengan tipe dari setiap merek berbeda-beda, dan spesifikasi smartphone yang hampir sama serta harga yang bersaing. Hal ini membuat para pengguna dan calon pembeli perlu mempertimbangkan dalam memilih smartphone agar sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan suatu sistem informasi pendukung keputusan dalam memilih smartphone sebagai rekomendasi untuk membantu pengguna dan calon pembeli dalam memilih smartphone yang ingin dibeli sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui informasi alternatif atau smartphone beserta spesifikasi smartphone atau kriterianya. Rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi pendukung keputusan untuk pemilihan smartphone. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sistem informasi pendukung keputusan untuk pemilihan smartphone. Manfaat penelitian sistem pendukung keputusan untuk pemilihan smartphone sebagai rekomendasi untuk bahan acuan membantu pengguna dan calon pembeli dalam memilih smartphone yang sesuai kebutuhan sebelum membeli. Hal-hal yang menjadi batasan dalam penelitian yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut. Pertama, sistem yang akan dibangun berupa sistem informasi pendukung keputusan pemilihan smartphone berbasis web. Yang kedua, sistem akan dibangun dengan menggunakan pemrograman PHP dan MySQL untuk merancang database. Yang ketiga, kriteria yang digunakan dalam pemilihan smartphone yaitu harga, RAM, memori internal, kamera depan, kamera belakang, dan baterai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya rancang. Di sini ada menu login ya. Pertama-tama saya akan memberitahukan bagaimana ketika kita tidak dapat atau salah memasukkan username atau passwordnya, maka akan muncul pemberitahuan. Lalu kemudian jika sudah berhasil, kita akan masuk ke dalam aplikasi. Ini ada tampilan halaman utamanya seperti ini. Selamat datang admin, ini adalah aplikasi pendukung keputusan pemilihan smartphone. Di sini ada nama username-nya. Di sini juga ada tombol untuk logout. Nah, selanjutnya kita mulai memasukkan data pelanggan. Di data pelanggan ini kita akan mencoba untuk memasukkan data-datanya. Pertama ada nama pelanggan, lalu kemudian jenis kelamin. Di sini ada tanggal kunjungan. Setelah selesai, lalu kita pencet submit. Jika berhasil, maka akan ada pemberitahuan data telah berhasil dimasukkan. Dan di sini sudah muncul tanggal, nomor antrian, nama pelanggan, dan jenis kelamin. Di sini juga ada tombol untuk menghapus jika mungkin ada kesalahan. Kemudian kita akan masuk ke menu
nilai alternatifnya. Di sini kita akan masukkan kita tadi. Kemudian spesifikasi yang kita inginkan. Di sini saya akan mencoba untuk yang tertinggi. Setelah selesai, maka kita pencet submit. Dan jika berhasil, maka akan ada pembukaan. Sekarang kita menuju ke menu proses perhitungan. Nah, maka akan muncul smartphone yang direkomendasikan sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kita masukkan. Di sini juga ada data kriteria yang dapat diubah oleh admin. Di sini kita bisa menambahkan kriteria baru dan bisa menghapus kriteria yang lama. Misalkan kita akan menambah yang baru, kita submit, maka akan muncul pemberitahuan kembali jika data berhasil dimasukkan dan kriterianya sudah bertambah 1. Dan sini kita akan mencoba untuk menghapusnya. Kita klik hapus. Setelah kita klik hapus, maka akan muncul notifikasi untuk mengkonfirmasi apakah kita yakin untuk menghapusnya. Kemudian kita mencet OK. Dan sekarang data yang tadi kita masukkan sudah terhapus, sudah kembali seperti awal jumlahnya. Sekarang di proses SPK ini, ketika kita tidak melakukan aktivitas di sini, maka secara otomatis setelah 1 menit dia akan kembali ke halaman utama seperti ini. Setelah 1 menit akan muncul pemberitahuan seperti ini. Sesi telah berakhir. Pencet OK, maka akan kembali ke halaman utama. Yang terakhir di sini ada fitur untuk login ya. Kalau kita pencet, kita akan kembali ke menu login. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone berbasis web yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.